Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar yang dikerjakan oleh kelompok kami guna memenuhi mata kuliah manajemen proyek yang diampu oleh Bapak Putu Yasa. Di sini kami mengambil judul yaitu Tell You Craft. Itu adalah sebuah perancangan dan pengembangan website e-commerce untuk produk lokal mahasiswa Tell You. Laporan ini dikerjakan oleh 5 orang yang terdiri dari Adam Maki Valentino, Haikal, Nandika, Prananda, dan Restu. Selanjutnya, pada mini master plan project kali ini, saya sebagai project manager memiliki task proportion yaitu 20%. Haikal Anas Ferdianto sebagai project team yaitu 20%. Muhammad Nandika Syauki Maulana sebagai project team 20%. Prananda Raihan Firjani Tililah project team dan 20% tax professionnya, dan Restu pun project team serta 20%. Nah, project definition, kenapa kami mengambil sebuah ide yaitu Tell You Craft? Karena kami melihat dari mahasiswa-mahasiswa Tell You memiliki hasil karya yang bagus, tetapi tidak bisa menjualnya kepada orang-orang karena tidak memiliki tempatnya. Maka di sini kami memiliki slogan yaitu Student Creativity. Selanjutnya, Project Objectives yaitu spesifik. Nah, spesifik dari Tell You Craft ini yaitu ada 4: menghasilkan inovasi dan produk intelektual, yaitu produk yang dihasilkan berupa inovasi mahasiswa Telkom University dan tidak asal-asalan. Jadi kami memerlukan intelektualnya di sini. Menyediakan e-commerce bagi mahasiswa, menyediakan tempat bagi pembeli. Dari proyek ini juga dapat memudahkan dalam transaksi jual beli. Terukur, Tell You Craft diharapkan dapat menjangkau seluruh lingkungan kampus yang ada di Telkom University, termasuk dosen, asisten, dan para pegawainya juga. Disetujuinya proyek ini disetujui antar penjual dan pembeli lingkungan kampus ini. Proyek ini disetujui oleh kampus agar kampus memiliki wewenang untuk ada kebijakan tertentu di dalam Tell You Craft. Realistis, transaksi penjual dan pembeli, memastikan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan sesuai ekspektasi yang telah ditentukan. Jadi kami di sini mempunyai aturan atau landasan yang dimana spesifikasi barang harus sama dengan apa yang kita beli. Nah, master plan project ini terdiri dari waktunya yaitu 1 bulan 2 minggu. Statement of project, produk scope, e-commerce yang kami bikin ini atau yang kami buat di kelompok kami itu hanya untuk mahasiswa atau para pegawai yang ada di Telkom. Jadi untuk penjual-penjual dari kampus lain tidak bisa, agar tidak adanya persaingan. E-commerce Tell You Craft hanya digunakan untuk di lingkungan Telkom, jadi tidak bisa digunakan di luar Telkom atau di luar Bandung, bisa dibilang. Memberikan fitur chat antara penjual dan pembeli agar penjual dan pembeli itu bisa saling bertanya apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka jual. Project scope cakupan e-commerce ini adalah berupa website jual beli yang serta memberikan fitur chat dan jual beli transaksi jual ini. Action kriteria proyek merupakan suatu rangkaian pekerjaan yang diadakan dalam selang waktu tertentu. Proyek ini mempunyai batas waktu yang telah kami tentukan di atas, yaitu 1 bulan 2 minggu. High leverage dalam menjalankan situasi proyek pasti akan terdapat berbagai macam risiko. Nah, di sini yaitu ada 3: sulitnya proses perizinan yang harus dipenuhi kepada pihak kampus. Contohnya kami memerlukan surat-surat juga. Terus yang kedua, saingan layanan dari kompetitor konvensional, contohnya Shopee, Tokopedia, atau toko-toko offline di sini yang ruko-ruko, itu merupakan salah satu saingan bagi kami juga. Orderan fiktif yang dilakukan calon pembeli terhadap produk yang dijual. Nah, di sini kadang ada orang yang beli itu hanya ingin penasarannya saja, itu jadi mempermainkan para penjual atau pembeli gitu.
Nah, terus ada yang lainnya juga standar yang produk dijual di layanan Televra. Jadi kami tidak bisa membuat bahwa apa yang spek kami inginkan sesuai juga, jadi harus diawasi oleh pembeli juga. Karena proyek layanan e-commerce ini adalah pertama yang ada di Telkom, maka perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Contohnya kami perlu layanan misalnya endorse dan semacamnya. Pembatalan pesanan yang dilakukan oleh calon pembeli. Constraint batasan, tidak dapat melakukan transaksi di luar jam tertentu, biasanya karena ada potongan-potongan jam yang dimana server harus di-maintain. Jasa pengiriman atau delivery yang belum layak banyak diketahui oleh penjual untuk membantu proses pengiriman. Milestone project. Nah, ini tuh tahap persiapan dari tanggal 24 sampai tanggal 7. Tahap pendaftaran mitra penjual dan semacamnya kami sudah disertakan di sini. Boleh selanjutnya. Stakeholder di sini karena kami ada 5 orang, jadi semua di sini sebagai project manager saya, Haikal Ferdianto sebagai promotion, finance-nya Nandika Syauki, Pradandanya web developer, dan Restu sebagai admin. Stakeholdernya semua memiliki kepentingan yang sangat tinggi. Company-nya sama karena kami semua di sini satu kelompok. Main expectation-nya mengontrol proyek. Kalau buat Haikal bertanggung jawab untuk memasarkan, mempromosikan. Nandika memiliki tanggung jawab untuk mengatur seluruh arus kas gitu, pendanaan, cash flow. Prananda mengeluarkan tanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional yang ada di dalam sebuah website. Bertugas untuk merespon setiap bookingan terhadap customer, itu tugas Restu karena emang admin bagiannya saja segitu. Leading, supporter, dan execution. Lanjutnya. Dan di sini kami kategorinya tuh manage closely gitu. Terus ada juga hanya Restu yang memiliki keep informat. Nah, semuanya di sini memiliki treatmentnya beda-beda, memiliki pengalaman pemimpin suatu proyek, kemampuan di bidang marketing, pemasukan maupun keuangan, dia bisa mengatur, memiliki pengalaman menjelaskan web developer suatu proyek, jadi agar UI-nya atau itunya lebih baik lagi. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, merespon yang cepat, memiliki gerak yang gesit, karena tugasnya admin tuh di situ, karena di situ penjualannya bisa terjadi. Pada organisasi chart ini bakal dijelaskan oleh Haikal. Silahkan Haikal. Selanjutnya yaitu organisasional chart. Di sini ada project manager yaitu ada Maksud Valentino. Selanjutnya itu ada promotion manager yaitu Haikal Sardianto. Selanjutnya itu ada financial manager yaitu Nandika Syauki. Selanjutnya ada web developer manager yaitu Prananda Raihan. Selanjutnya ada admin yaitu Restu Amal. Selanjutnya itu adalah PBS. PBS dari Telegram ini terdiri dari 5. Yang pada tahapan pertama itu tahapan persiapan. Pada tahapan ini terdiri dari 5 susun. Yang pertama itu pembentukan tim proyek, selanjutnya itu perizinan Telegram, selanjutnya itu mencari tempat operasional, selanjutnya itu pembuatan aplikasi, selanjutnya itu ada pembuatan media sosial. Pada tahap kedua yaitu tahapan untuk mitra kerja, selanjutnya itu ada pendaftaran mitra kerja ke jasa pengiriman, ada kerjasama antara Telegram dengan jasa pengiriman, selanjutnya itu ada kesepakatan bagi hasil, selanjutnya itu ada marketing aplikasi Telegram melalui himpunan mahasiswa dan UKM daerah. Pada tahap ketiga itu rekrutasi pegawai. Pada tahap ini itu ada kualifikasi pelamar dan seleksi penerimaan karyawan sebagai staf. Selanjutnya itu ada operasional. Pada operasional itu terdiri dari penyewaan ruko operasional, ada simulasi web server, ada pengecekan kesiapan server, ada memastikan alur Telegram. Terus selanjutnya ada pengecekan aplikasi yang siap digunakan. Selanjutnya ada finishing,
Pada finishing ini ada promosi telegraf, ada program pengecekan server secara 24/7 dan aplikasi telegraf siap digunakan. Nah, itu ada activity list. Pada yang pertama itu membentuk tim proyek, aktivitinya itu A1. Di sini untuk membentuk tim proyek itu durasinya selama 2 hari. Kalau untuk proses itu tidak ada. Selanjutnya itu ada perizinan telegraf, aktivitinya itu A2. Durasi untuk masalah ini itu selama 5 hari. Untuk posnya itu adalah 100.000. Selanjutnya itu ada ketiga, yaitu mencari tempat operasional, aktivitinya A3. Predesesornya A1, durasinya itu selama 6 hari. Untuk posnya itu tidak ada. Pada keempat itu pembuatan aplikasi, aktivitinya itu A4. Predesesornya itu A3, durasinya selama 5 hari. Untuk posnya itu 350.000. Selanjutnya itu ada yang kelima, pembuatan media sosial, aktivitinya itu A5, predesesornya A2, dan durasi penentuan itu 2 hari. Untuk posnya tidak ada. Yang keenam yaitu pendaftaran mitra ke jasa pengiriman, aktivitinya itu B1, predesesornya A5, durasinya itu selama 8 hari. Untuk posnya yaitu sekitar 7 juta per unit. Selanjutnya itu adalah kerjasama antara telegraf dengan mitra jasa pengiriman. Untuk aktivitinya B2, predesesornya A5, durasinya selama 15 hari. Untuk posnya tidak ada. Yang ke-8 yaitu kesepakatan bagi hasil. Untuk aktivitinya B3, predesesornya itu B2 dan B1. Untuk durasi selama 2 hari. Dan untuk posnya itu tidak ada. Selanjutnya itu ada marketing aplikasi telegraf melalui himpunan mahasiswa dan UKM daerah. Untuk aktivitinya yaitu B4, untuk predesesornya B3, durasinya selama 8 hari. Untuk biaya posnya sekitar 100.000. Penetapan kualifikasi pelamar, aktivitinya itu C1. Untuk predesesor B3, durasinya itu selama 3 hari. Untuk posnya tidak ada. Selanjutnya itu ada seleksi penerimaan karyawan sebagai staf, yaitu aktivitas C3, predesesor C1. Untuk durasi pemilihannya itu selama 3 hari. Untuk posnya itu tidak ada. Selanjutnya itu penyewaan ruko operasional, untuk aktivitinya D1, untuk predesesor A2. Untuk durasinya yaitu selama 30 hari karena kita mencari susah. Dan untuk posnya itu sekitar 5 juta per bulan. Untuk simulasi web servernya server Telio itu aktivitinya D2, predesesor A4, durasinya selama 7 hari. Untuk posnya tidak ada. Selanjutnya itu ada pengecekan kesiapan server, aktivitinya D3, predesesor D2. Untuk harinya itu selama 7 hari dan posnya tidak ada. Selanjutnya itu ada memastikan alur telegraf kepada pegawai telegraf. Aktivitinya itu D4, predesesor D3 dan C2. Untuk harinya itu selama 4 hari. Untuk biaya posnya tidak ada. Nah, itu pengecekan aplikasi untuk memastikan aplikasi siap digunakan. Aktivitinya D5, untuk predesesor D3, waktunya itu selama 8 hari dan posnya tidak ada. Dan itu ada promosi telegraf kepada seluruh mahasiswa telegraf. Aktivitinya E1, untuk predesesor E4 dan E5, D4 dan D5. Untuk waktunya itu selama 5 hari dan posnya sebesar 150. Untuk pengecekan servernya, aktivitinya E2, untuk predesesor D1 dan D4, untuk waktunya 5 hari dan posnya tidak ada. Untuk aplikasi telegraf siap digunakan, siap dipublish. Itu aktiviti E3, predesesornya E2 dan E1, untuk waktunya 3 hari dan posnya tidak ada. Selanjutnya Rasicat. Oke, selanjutnya itu ada Rasicat. Rasicat itu menggambarkan peran berbagai pihak dalam menyelesaikan atau menjalankan suatu pekerjaan. RACI model ini singkatan dari Responsible, Accountable, and Information. Nah, RACI model ini adalah matris untuk seluruh aktivitas atau orientasi keputusan yang harus diambil dalam suatu
organisasi yang berkaitan dan menyambung. Nah, di sini ada parameternya. Di sini ada respon R, orang yang melakukan suatu kegiatan atau melakukan pekerjaan secara langsung. Terus accountable, orang yang akhirnya bertanggung jawab dan memiliki kapasitas untuk memutuskan suatu perkara. Nah, itu ada C, konsultan, orang yang diperlukan sarannya dan berkontribusi akan kegiatan tersebut atau sebagai pihak menjadi support. Oke, ada information itu orang yang perlu tahu hasilnya atau harus memberikan informasi ke orang tersebut. Nah, sekarang ada tabel RACI yang kita ngambil dari WBS, yaitu ada pertama bentuk tim. Nah, bentuk tim ini semua dikerjakan oleh project manager. Semua RACI dimasukkan ke project manager. Oke, yang kedua itu ada kerjaan value. Di sini orang yang bertanggung jawab project manager, konsultasi juga ke project manager, dan informasi yang harus dikirim ke project manager. Terus admin untuk bertanggung jawab secara langsung juga untuk membantu si project manajernya. Lanjut, itu ada 3, mencari tempat operasional. Mencari operasional ini tanggung jawabnya ada di si admin. Terus kalau sudah mendapatkan informasi, dia bakal kasih ke web development apakah cocok tempatnya di situ. Terus ada R-nya, finansial juga ikut karena penyewaan itu harus butuh finansial. Oke. Selanjutnya itu ada pembuatan aplikasi. Nah, aplikasi ini ada web developer, manager. Terus konsultasinya kita bisa ke project atau finance agar pembuatan aplikasi tidak melebihi pembayaran. Oke, selanjutnya pembuatan media sosial. Nah, pembuatan media sosial di sini ada promotion manager karena dia akan mempromosikan melalui media sosialnya. Di situ admin juga termasuk masuk. Di situ informasinya akan diberikan ke web development. Oke, pendaftaran mitra. Nah, di sini kita ada tanggung jawabnya. Bertanggung jawab adalah project manager, web developer juga ikut karena dia akan membantu project manager untuk memberikan masukan dari yang kita rancang web servernya. Oke, selanjutnya ada kerjasama antar teleokraft. Nah, di sini dengan mitra ini pokoknya ada penanggung jawabnya itu admin dan finance dan web development ikut bekerja juga. Ada kesepakatan bagi hasil. Nah, di sini finance bertanggung jawab karena dia mengatur arus kas. Oke, selanjutnya ada marketing aplikasi teleokraft melalui himpunan mahasiswa. Di sini dia ada 2 bertanggung jawab, yaitu ada admin dan promotion dan web development untuk memberikan materi kepada mahasiswa. Yang 10 itu penetapan kualifikasi. Ini ada tanggung jawab di promotion project manager. Itu langsung ada web development untuk merekrut menggali untuk web servernya. Oke, selanjutnya ada seleksi penerimaan. Ini diseleksi oleh si web development dan project manager. Oke, ada penyewaan ruko. Penyewaan ruko ini tanggung jawab financial manager dan admin web server ikut juga bertanggung jawab. Selanjutnya simulasi web. Nah, simulasi web ini kita ada tanggung jawabnya di web servernya dan admin ikut membantu. Tadi itu ada pengecekan kesiapan server. Nah, ini juga tanggung jawab web development. Di situ finansial dia untuk pengecekan finance-nya. Oke, selanjutnya ada 15, memastikan alur teleokraft kepada pegawai teleokraft. Itu tanggung jawab ada di admin karena dia akan koordinasi semua pegawai. Selanjutnya ada pengecekan aplikasi untuk memastikan aplikasi siap digunakan. Nah, di sini semua akan disatukan jadi web development, tanggung jawab konsultasi dan membantu dalam proses pengecekan aplikasi tersebut. Lanjut. Next. Ada 17 promosi ini akan di project manager dan promotion. Di situ ada melakukan pengecekan server, itu akan development dan admin. Nah, aplikasi teleokraft yang dipublish itu web development tanggung jawabnya dan konsultasinya bisa ke project manager. Oke, lanjut. Di sini ada Gantt chart. Nah, Gantt chart kita udah
semuanya kita satuin menjadi 43 hari. Dari ada tuh 5 tahap, ada 5 tahap persiapan, tahap pendaftaran mitra kerja, tahap rekrutasi pegawai, terus perancangan operasional dan finishing. Nah, network diagram di atas ini kita memulai dengan yang tadi. Ini kita bisa melihat A1, kita krisis tempatnya itu ada di A1, A3, A4, B2, B3, B5, E1 ke E2 dengan kecepatan harinya kita planning proyeknya itu 43 hari. Oke, di sini ada project cost. Project cost kita di sini kayak tadi tahap pertama itu persiapan kita memerlukan 450.000. Terus ada tahap pendaftaran mitra kita ada di 7.100.000. Terus ada perancangan operasional kita 5 juta. Selanjutnya ada di finishing 150.000. Jadi total 12.700.000 rupiah. Running limit recruitment. Nah, yang tadi saya atas bahas ini cuma memasukkan 450.000 di tahap pertama, di tahap kedua ada 7.100.000, terus ada 5 juta di tahap 4 dan tahap 5 150.000. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya tentang mengenai project SQ. Oke, selanjutnya ada project S-Curve. Seperti tabel sebelumnya, ini isinya uang pas 1 tahun, jadi ada 1 sampai 12 bulan. Untuk yang pertama ada perizinan, itu di bulan ke 1 sampai 12 itu 8.333 dengan total akhirnya itu 100.000. Selanjutnya ada tahap mencari tempat operasional, tahap pembuatan aplikasi dengan biaya 29.166 dari minggu 1 ke 12 dengan total akhir itu 350.000. Selanjutnya di tahap pendaftaran mitra kerja. Untuk pendaftaran mitra kerja jasa pengiriman itu ada di angka 583.333 dari minggu 1 ke dari bulan 1 ke bulan 12 dengan total itu 7 juta. Selanjutnya ada marketing aplikasi Telegraph melalui himpunan mahasiswa dan UKM daerah. Itu angkanya 8.333 di bulan ke 1 sampai 12 dengan total itu 100.000. Selanjutnya di perancangan operasional, untuk penyewaan ruko operasional itu ada di angka 416.666 dari bulan ke 1 hingga ke 12 dengan total itu 5 juta. Selanjutnya di tahap finishing, untuk promosi Telegraph kepada seluruh mahasiswa Telu itu memiliki biaya 12.910 di bulan ke 1 hingga ke 12 dengan total 150.000. Dan yang terakhir itu ini ada total estimate dari seluruh tahap ini. Untuk di bulan pertama hingga bulan ke-12 itu ada di angka 1.058.000 sekian dengan total akhir itu 12.700.000. Selanjutnya ini ada gambar kurva terhadap tabel yang proyek sebelumnya itu. Jadi di bulan ke-1 sampai 12 itu rata di angka 1.058.000 dan totalnya itu 12.700. Selanjutnya ada quality matrix. Jadi quality matrix ini sebuah pengukuran kuantitatif terhadap sesuatu yang dijadikan atribut dalam menentukan kualitas. Nah, untuk yang pertama ada A1, aktivitinya membentuk tim proyek. Possible errornya itu terjadi
perbedaan pendapat dan treatmentnya itu melakukan kerjasama tim yang baik. Activity 2, perizinan telegraph, possible-nya itu penolakan izin kerjasama, treatmentnya melakukan negosiasi. A3, mencari tempat operasional, possible-nya itu harga sewa yang over budget, dengan treatmentnya mencari opsi yang lebih banyak penyewaan dengan harga terjangkau. Yang keempat itu A4, pembuatan aplikasi, possible-nya itu harga pembuatan aplikasi yang over budget, dengan treatmentnya itu mencari opsi jasa pembuatan aplikasi yang murah. Yang kelima ada pembuatan media sosial, possible-nya itu akun medsos yang mudah diretas, dan treatmentnya itu mengganti kata sandi medsos yang secara berkala. Selanjutnya ada B1, yaitu pendaftaran mitra ke jasa pengiriman, dengan possible-nya itu terjadi penolakan antara kerjasama, dengan treatmentnya itu melakukan negosiasi. Selanjutnya ada B2, yaitu kerjasama antara telegraph dengan jasa pengiriman, possible-nya itu kurangnya menarik dalam pemasaran, dan treatmentnya melakukan pemasaran yang menarik agar memberikan hasil yang baik. Selanjutnya ada B3, yaitu kesepakatan bagi hasil, possible-nya itu sulitnya bernegosiasi dalam penentuan bagi hasil. Nah, treatmentnya itu meyakinkan dan membuat presentasi semenarik mungkin agar para investor tertarik. Selanjutnya ada B4, yaitu marketing aplikasi telegraph dengan melalui himpunan mahasiswa atau dan UKM daerah. Itu possible-nya itu penempatan untuk karyawan yang kurang berpengalaman, dengan treatmentnya itu melakukan wawancara untuk memastikan pelamar berpengalaman. Selanjutnya ada C1, itu penetapan kualifikasi pelamar, possible-nya itu penempatan untuk karyawan yang kurang berpengalaman, dengan treatmentnya melakukan wawancara untuk memastikan pelamar berpengalaman. Selanjutnya ada C2, seleksi penerimaan karyawan sebagai staf, possible-nya itu tidak ada calon pegawai yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, dengan treatmentnya memperjelas pada lamaran pekerjaan sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya ada D1, yaitu penyewaan ruko operasional, possible-nya itu penambahan pembayaran, dengan treatmentnya itu mencari opsi yang lebih banyak tentang penyewaan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya D2, simulasi web server telegraph, possible-nya itu aplikasi yang sering error, dengan treatmentnya itu melakukan maintenance. Selanjutnya D3, pengecekan kesiapan server telegraph, possible-nya itu ketidakmengertian para pegawai terhadap aplikasi yang dibuat, dengan treatmentnya melakukan pembelajaran bersama mengenai pengoperasian aplikasi. Selanjutnya ada D4, memastikan alur telegraph kepada pegawai telegraph. Ini possible-nya itu kesulitan dalam mengoperasikannya, dengan treatmentnya itu belajar melalui internet. Selanjutnya ada D5, itu pengecekan aplikasi untuk memastikan aplikasi siap digunakan, dengan possible-nya itu memastikan kembali bahwa aplikasi tidak error, dengan treatmentnya itu melakukan pengecekan server agar berjalan dengan baik. Selanjutnya ada E1, promosi telegraph kepada seluruh mahasiswa, possible-nya itu ada pesaing, treatmentnya memastikan tempat kita untuk belanja itu lebih menarik dan mudah dimengerti. E2, melakukan pengecekan server secara 24/7, possible-nya itu terjadinya kebobolan keamanan, dengan treatmentnya melakukan pemeriksaan keamanan. Dan terakhir E3, aplikasi telegraph siap dipublish, itu possible-nya terjadinya daya saing, dengan treatmentnya itu melakukan promosi yang menarik dan membuat aplikasi yang mudah diakses. Yang pertama selanjutnya itu ada 10 resource recruitment. Nah, di sini yang tadi kita bahas ada 5. Ada tahap persiapan,
ada tahap pendaftaran. Nah, di persiapan ini kita akan menggunakan skill-skill pengetahuan yang kita rekrutasi dari pegawai, yaitu kayak teknologi, IT dan web server. Nah, SPM-nya dia pernah belajar atau pernah melakukan suatu project tentang web server dan skill untuk kepemimpinan. Oke, selanjutnya ada tahap pendaftaran mitra. Nah, di sini itu melakukan negosiasi dan paham betul apa yang kita negosiasikan. Itu selanjutnya experience-nya pernah melakukan atau pernah pendataan secara langsung terhadap mitra kerja yang kita perlukan. Lanjut. Di sini ada tahap rekrutasi ya. Kita tahap rekrutasi itu memiliki kemampuan negosiasi baik. Terus skill selanjutnya yang dibutuhkan itu memiliki pengalaman bekerja untuk suatu proyek. Itu ada lagi tahap perancangan operasional. Nah, tahap perancangan operasional ini kayak kita maintenance si web servernya dan kita pernah melakukan suatu menjaga pemeriksaan keamanan untuk web server. Selanjutnya ada tahap finishing. Nah, di sini kita dari proyek kita tadi kita dapat menganalisis mana yang kita perlukan yang baik dan selanjutnya kita skill selanjutnya menarik untuk digunakan dan aplikasi mudah untuk dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya dibaca teman saya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian risk assessment. Yang pertama ada bagian list of risk. Pada bagian ini kita terdapat beberapa risiko yang kita akan hadapi pada project Track ini. Pertama ada risiko kategorinya yaitu internal, yang dimana risikonya itu ada tim yang kurang berpengalaman. Dengan secondary risknya itu kita melakukan training pada anggota tim untuk mendapatkan dan mengetahui informasi sehingga terhindar dari risiko. Yang kedua, kita masih berada di risk kategorinya itu internal dengan risiko jadwal yang tidak tentu. Secondary risknya itu kita melakukan pengecekan jadwal secara rutin per hari hingga terhindar dari penumpukan dan kesalahan jadwal. Yang risk kategori yang ketiga itu ada eksternal. Nah, untuk bagian ini risknya itu kita ada pesaing dalam usaha sejenis. Secondary risknya itu kita melakukan promosi lebih dari pesaing namun efektif dan efisien agar sesuai dengan budget yang kita dapat. Yang kelima ada teknikal. Dengan resikonya itu kesalahan teknis. Dengan secondary risknya kita melakukan survei lapangan dengan sumber daya manusia yang kompeten sehingga menghasilkan data yang mudah dipahami oleh customer. Yang keenam ada komersial, pembatalan. Untuk resikonya itu ada pembatalan kontrak oleh customer dan klien. Nah, kita akan melakukan manajemen hubungan dengan customer dan klien sehingga memerlukan tim yang kompeten dan dalam bidangnya. Masih di kategori komersial dengan risiko stabilitas customer dan klien. Untuk secondary-nya kita menjaga dan mempertahankan kenyamanan, kepercayaan dan keaslian produk. Untuk yang ke-8 ada unforeseeable yang dengan risiko tim yang kurang fokus. Untuk secondary risk itu kita melakukan pengecekan kepada tim dan memberikan arahan agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Untuk yang ke-9 kita ada risk kategori di anggaran dengan risiko melebihi anggaran yang ditentukan. Nah, untuk secondary risk itu kita melakukan pengecekan terhadap buku kas atau uang atau arus kas yang dilakukan setiap minggu. Reputasi untuk resikonya ulasan negatif dan sentimen pelanggan yang buruk. Dengan secondary itu kita melakukan respon cepat terhadap ulasan negatif dan keluhan pelanggan serta membangun hubungan baik dengan pelanggan melalui layanan pelanggan yang berkualitas. Yang 11 ada di teknologi dengan risiko kegagalan sistem website. Untuk secondary itu kita melakukan pembaruan software secara berkala dan meningkatkan keamanan web dari serangan cyber. Yang ke-12 ada operasional dengan risiko kesalahan dan keterlambatan pengiriman. Untuk secondary itu kita memaksimalkan manajemen inventaris dan logistik serta menggunakan sistem pelacakan dan pengiriman yang secara real time. Yang ke-13 ada hukum. Nah,
untuk hukum ini kita memiliki dua risiko. Yang pertama ada hukum dan legalitas. Nah, untuk mengedukasi tim tentang risiko keamanan termasuk antisipasi upaya phishing dan hanya menyimpan data pelanggan yang benar-benar dibutuhkan. Untuk risiko yang kedua, kita ada tentang pelanggaran kekayaan intelektual. Dengan secondary risk itu kita memastikan standarisasi dan nilai eksklusivitas produk yang akan dijual bukan merupakan produk curian atau plagiarisme. Yang ke-12 ada communication dengan risiko kesalahan layanan dan produksi. Untuk secondary-nya kita menyusun SOP pelayanan yang efisien dan melakukan sosialisasi dengan klien. Yang terakhir ada governance, yaitu dengan risiko perizinan dengan pihak kampus yang cukup sulit. Dengan secondary risk itu kita berkoordinasi dengan pihak kampus serta menyiapkan dokumen perizinan sejak awal. Pada bagian kualitatif analisis kita terdapat beberapa skala. Yang pertama ada skala probabilitas, boleh diimpan. Pertama ada skala 1 sampai 2 itu levelnya itu low, terus 3 sampai 5 itu medium, 6 sampai 8 itu high, 9 sampai 10 itu fake. Terus ada skala impact. Yang pertama di nomor 1 tidak ada dampak nyata, yang kedua memberikan dampak proses proyek, yang ketiga melenceng dari waktu, dan keempat memperlambat waktu, dan seterusnya juga. Yang terakhir yang ini juga ada probability bisa dilihat juga, bisa di next. Nah, ini juga skala probability dan impact juga ada keterangannya. Warna misalkan warna biru 1 sampai 20 yaitu risk levelnya itu low risk, dan action require-nya itu terima risiko. Warna hijau 21 sampai 40 dengan risk levelnya itu moderate risk, dengan action require aktivitas kerja masih dapat diterima dengan pengawasan koordinator. Yang warna kuning 41 sampai 60 dengan risk levelnya itu significant risk, dan action require-nya itu aktivitas kerja masih dapat diterima dengan pengawasan koordinator dan ketua. Untuk yang merah di risk score-nya itu 61 sampai 80 dengan risk levelnya itu very high risk, dengan action require-nya aktivitas kerja dapat dilakukan dengan mengurangi tingkat risiko dan dalam pengawasan ketua dan koordinator. Untuk yang terakhir ada warna coklat dengan risk score-nya itu 81 sampai 100 dengan risk level dengan risk levelnya itu critical risk, action require-nya aktivitas kerja tidak dapat dilakukan sampai tingkat risiko berkurang. Nah, yang selanjutnya ada risk register. Risk register itu kita menambahkan risk kategori untuk mencari probability, impact, dan total dengan skala yang kita tadi bisa dilihat. Yang pertama ada internal. Untuk risiko itu tim yang kurang fokus dengan probability 6, dengan impact 4, dengan total 24, dan risk parameternya itu moderate risk. Risk ownernya itu yang bertanggung jawabnya itu manager web, developer, dan developer manager. Untuk risk responnya kita dapat menghindari dengan melakukan perencanaan yang matang dan perencanaan biaya untuk melakukan pelatihan terhadap tim. Yang kedua ada di risk kategori internal dengan resiko jadwal yang tidak tentu dan probability-nya itu 7, impact-nya 6, totalnya itu 42. Dengan risk parameternya itu significant risk, dengan penanggung jawabnya itu project manager. Dengan risk respon dapat dihindari dengan membuat jadwal pengerjaan secara terperinci. Yang ketiga ada eksternal dengan resiko pesaing dalam usaha bisnis yang mempunyai toko. Probability-nya itu 5, impact-nya 1, totalnya itu 5. Dengan risk parameternya itu low risk. Risk owner-nya itu ada di penanggung jawabnya itu promotion manager. Dengan respon dapat dihindari dengan membuat promosi yang menarik supaya mengundang banyak customer. Yang keempat teknikal, kesalahan dengan risiko kesalahan teknis, probability-nya itu 7, dengan impact 7, total 49. Parameternya significant risk. Dengan penanggung jawabnya itu project manager, ada promotion manager, financial manager, web developer, dan web developer manager, dan juga admin. Dengan respon menunda proyek, mencari solusi agar web atau aplikasi bisa berjalan dengan baik. Untuk yang kelima ada komersial dengan risiko pembatalan belanja oleh customer dan klien. Dengan probability 3, impact-nya 1, dengan totalnya 3. Untuk risk parameternya itu
kita ada di low risk. Untuk risk owner itu web developer yang bertanggung jawab dengan respon mengatur ulang isi dari etalase. Nah, selanjutnya ada komersial, mendapatkan keluhan dengan resikonya itu mendapat keluhan dari mitra kerja dengan probability 8, impact 8, total 64 dengan parameter very high, dan penanggung jawab itu web developer dan project manager dengan respon memperbaiki sistem tampilan web dan aplikasi dan sosial media agar lebih menarik customer. Yang ketujuh itu ada unforeseeable dengan impactnya tuh ada probability 8, impactnya 8, totalnya 64, parameternya tuh di very high risk, penanggung jawabnya itu developer manager, responnya memperbaiki dan mengupdate tingkat keamanan server. Yang ke-8 ada di anggaran, risknya itu melebihi anggaran yang ditentukan dengan probability 7, impact 9, totalnya itu 63 dengan parameternya itu very high risk, penanggung jawabnya itu financial manager, responnya mengatur kembali anggaran dan mengurangi anggaran yang bisa dikurangi. Yang 9 ada di reputasi, ulasan negatif sebagai resikonya dengan probability 2, impact-nya 2, totalnya 4 dengan parameternya low risk, tanggung jawabnya admin dan promotion manager, responnya dapat dijadikan penilaian agar sistem lebih baik. 10 teknologi, resikonya itu kegagalan sistem website pembayaran, terus probability-nya 7, impact-nya 4, totalnya 28, parameternya moderate risk, penanggung jawabnya itu web developer manager, serta responnya dapat dilakukan dengan cara memperbaiki web server atau aplikasi pada bagian pembayaran. Yang 11 ada operasional, yaitu dengan risiko kesalahan dan keterlambatan pengiriman dengan probability 6, impact 4, total 24. Terus parameternya moderate risk, penanggung jawabnya project manager dan admin, responnya itu memverifikasi kepada mitra ekspedisi. Yang 12 dan 13 itu kita ada hukum atau law dengan risiko yang pertama hukum dan legalitas dengan impact 8 dengan probability 8, impact 6, total 48 dengan parameter significant risk, penanggung jawabnya project manager, responnya melakukan verifikasi ulang di Telegraph. Yang kedua tuh ada pelanggaran kekayaan intelektual dengan probability 7, impact 8, total 66 dengan parameter significant risk, project manager dan admin sebagai penanggung jawab, dan responnya itu melakukan pengecekan ulang terhadap produk yang akan dijual dan dibeli. Yang ke-14 ada communication dengan risiko kesalahan layanan produksi, probability-nya 5, impact-nya 4, totalnya 20, parameternya low risk, penanggung jawabnya itu admin dan web developer, serta responnya itu dapat dilakukan dengan pemeliharaan. Governance itu yang terakhir ada governance, itu sebagai perizinan yang dipersulit dengan probability 8, impact 4, total 32, parameter moderate risk, penanggung jawab project manager, dan responnya itu dapat bernegosiasi kembali dengan pihak kampus dengan melengkapi persyaratan yang ada. Yang bagian ke-12 ada communication management plan. Yang pertama ada rapat perencanaan proyek dengan target semua stakeholder untuk mendiskusikan mengenai informasi dan menggabungkan informasi untuk membuat rencana proyek dengan jangkauannya itu waktunya itu rapat pertama sebelum proyek dimulai dengan metode meeting. Yang kedua ada pembagian tugas masing-masing divisi, targetnya semua stakeholder, purpose-nya itu memberikan tugas sebelum proyek dimulai, terus jangka waktunya itu sebelum proyek dimulai juga dengan metode meeting. Yang ketiga ada memberikan pelatihan pegawai Telegraph targetnya semua stakeholder, terus yang purpose-nya itu membuat suatu pelatihan standar operasional sebelum proyek dimulai untuk jangka waktunya dengan metode meeting orientasi pegawai. Selanjutnya itu ada rapat sebelum melaksanakan proyek. Targetnya itu stakeholder, purpose-nya itu memberikan penjelasan dan arahan sebelum proyek dimulai, itu jangka waktunya dengan metode meeting. Sebenarnya itu lebih menjelaskan tahapan-tahapan yang akan atau briefing kepada pegawai dan
kru pada di proyek Telegraph ini. Bisa di next. Mungkin sekian dari kelompok kami presentasinya. Jadi itu ada beberapa daftar pustaka yang kita gunakan atau jurnal-jurnal yang kita gunakan sebagai referensi di pada proyek ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.